Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempraktekkan hal-hal apa-apa yang harus kita perhatikan dari kamar mandi karena bagaimanapun kita ketahui dari hadis baginda Rasul, istanzihu minal baul, dan seterusnya yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni, ada diriwayatkan oleh Imam Hakim, bahwa kesimpulannya bahwa bersihkanlah daripada sisa-sisa kotoran kencing, karena kata Nabi, fa inna aksaro adzabil qabr itu minal baul atau minhu. Jadi sebagian besar siksa kubur itu datangnya disebabkan oleh gara-gara sisa-sisa kencing yang seperti ini. Ya, jadi hari ini kita akan membuat praktek langsung mulai dari bagaimana berwudu, diantaranya banyak hal yang berkenaan dengan kamar mandi ini. Diantaranya kalau misalkan kita mau berwudu supaya kita betul-betul sah wudunya dan dibuat sholat, akhirnya sholatnya juga sah. Nah, sholatnya juga sah. Jadi salah satunya yang harus kita perhatikan misalkan seperti ini. Ya. Ini tempat atau bak mandi yang secara ukuran liter ini tidak sampai ke ukuran 2 kula. Ya. 2 kula itu ukurannya secara menurut ulama kontemporer. Ya. Ini ditulis oleh Syekh Wahbah Zuhail bahwa 2 kula itu kisaran adalah 270 liter. Nah, ini kan tidak nyampe 270 liter. Nah, bagaimana dengan keadaan seperti ini? Cara kita berwudu, maka kalau misalkan airnya tinggal sedikit, tidak mungkin ini dipenuhi. Kalau memungkinkan yang pertama, jadi ini buka seperti ini. Buka seperti ini sampai penuh dan airnya meluber di sini. Nah, airnya meluber, maka di sini kita bebas mau wudhu seperti ini tidak apa-apa. Selama airnya ngalir terus. Ya, satu. Yang kedua, atau kita pakai keran. Jadi wudhunya pakai keran. Nah, kita langsung aja pakai. Kan seperti ini. Kita semuanya bersih ya. Dengan catatan sunnah-sunnah wudhu itu dipakai semuanya. Apa diantaranya sunnah-sunnahnya wudhu, yaitu istinsyak, madmadah, kumur-kumur, kemudian juga menghirup air dari hidung, kemudian dikeluarkan lagi, ya, diantaranya. Kemudian mencuci tangan. Jadi cucilah tangan dulu, cuci tangan dulu. Sekiranya ini tidak nyentuh kepada air yang ada. Ya, kita tangan dulu kanan, kemudian yang kiri. Nah, ini. Jadi betul-betul bersih. Ini betul-betul bersih. Ya. Ini betul-betul bersih seperti ini. Sudah. Setelah ini sudah selesai, ya. Sunnah-sunnah dilakukan, sunnah-sunnah wudhu dilakukan. Misalkan ini, ya, ini juga sudah dibersihkan semuanya. Kita wudhu langsung ke sini, tidak apa-apa. Kenapa? Kalau yang pertama, yang kedua yaitu tadi dibikin meluber, wudhunya begini, terus masukkan ini ke sini. Yang penting ini tetap aja ngalir. Yang ketiga, bagaimana kalau keadaan air kita terbatas? Kita masuk ke kamar mandi, yang harus dipastikan ini betul-betul suci. Jadi untuk memastikan ini betul-betul suci, ya ditutup setiap saat. Tapi kalau misalkan yakin di sini tidak ada misalkan cecak atau tidak kelihatan kotoran cecak, ya sudah, yakini ini suci. Ya. Maka air yang sedikit ini bisa juga untuk kita buat wudhu, akan tetapi caranya kita sekiranya air yang sudah dipakai untuk wudhu, ya, dipakai pertama kali untuk menghilangkan hadas kecil ini, tidak netes ke sini. Tidak kembali ke sini, tidak nyiprat ke sini.
Jadi wudhulah di tempat di luar jauh daripada tempat mandi ini. Misalkan contoh seperti ini. Catatan penting ya, harus diketahui bahwa sebelum kita wudhu ke sini, lantai ini diusahakan dipastikan suci dulu. Bagaimana caranya memastikan lantai suci? Baik, kita tinggal begini saja. Nah, ini saya mengalir, nah, diarahkan di sini. Jadi dipastikan suci sudah. Dipastikan suci sudah ke sana. Ya, di sini berarti sudah suci. Maka ketika kita sudah wudhu seperti ini, kecipratan air yang kena ke pakaian, ke sarung, kemana, itu pasti suci. Tapi kalau ini tidak dipastikan suci dulu, kemudian kita wudhu, kecipratan kepada pakaian kita itu sudah najis. Kita wudhunya sah dengan tata cara yang sesuai, tapi anggota pakaian kita najis dibawa sholat, percuma, maka tidak sah juga sholatnya. Ya, jelas. Maka bagaimana caranya mengambil air? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, wudhu begini, ya, sedikit saja, secukupnya, tidak israf atau tidak berlebihan di dalam menggunakan air. Kalau misalnya ada sisanya seperti ini, ya dipakai saja seperti ini. Ya. Untuk meyakinkan diusap begini tidak apa-apa. Untuk meyakinkan rata, airnya rata. Jadi tidak ada anggota tubuh yang tidak terkena air sedikit pun. Sudah. Ini kan sudah menghilangkan hadas barusan. Jadi ambillah air ini dengan tangan yang belum menghilangkan hadas. Takut kalau seperti ini netes lagi di sini. Ya. Jadi ambillah segini. Ya, sangat hati-hati. Nah, kemudian seperti ini. Sudah. Nah, pastikan seperti ini. Nah, kalau sekarang begini, bagaimana kalau dua-duanya sudah menghilangkan hadas, ada sisa air, takut netes, ngambil di sini netes lagi, bagaimana kira-kira? Bikin saja seperti ini, cuci saja, kasih air yang lain, ya, air baru yang bukan untuk menghilangkan hadas yang pertama tadi. Jadi ambil lagi ke sini. Sudah, singkat, ya, singkat. Membasuh telinga yang sempurna. Membasuh telinga adalah seperti ini, cara yang sempurna. Maka telunjuk masukkan ke sini. Kemudian ini diputar ke sini ke atas. Ya. Kemudian setelah diputar kembali lagi ke bawah. Kemudian ini dimasukkan ke sini. Ya. Nah, dimasukkan ke sini. Sudah. Jadi sekali lagi masukkan ke sini sedikit, ke sini diputar, kemudian balik lagi sambil ini langsung gini, seret, jelas ya? Ini yang sempurna. Kemudian kalau kita untuk sempurnanya ini berwudu, membasuh rambut, yang sempurna adalah kalau misalkan kita pakai keran dua seperti ini, sempurna adalah dua-duanya sampai sini. Nah, maka gini, lihat ini ke telinga ya, dua-duanya. Kemudian ini diusap ke belakang. Setelah itu dikembalikan lagi ke depan. Lakukan sampai 3 kali sunnah. Gini, ambil lagi air, kemudian sini ke belakang. Ini sunnah. Meskipun satu lembar di rambut ini diusap itu sudah sah. Tapi untuk maksimalnya, sunnahnya, sempurnanya adalah seperti ini. Setelah itu baru kita telinga sudah selesai, rambut sudah selesai, telinga sudah selesai, kemudian kaki. Nah, ada sunnahnya wudhu. Kalau memungkinkan, jadi ketika membasuh kaki yang kanan, ini kalau yang paling mudah ini kalau di masjid ada keran itu kan, dimana kenapa di keran di masjid itu ada di bawah itu kan ada besi ya panjang ini untuk tempatnya kaki. Jadi kita
mudah untuk membersihkan kaki seperti ini. Jadi sela-sela jari ini dibersihkan dengan ini, dengan jari-jari ini, ya, begini. Ini sambil basuh, atau begini. Ya. Ini cara yang dianjurkan di dalam fikih. Kaki kiri dengan tangan kanan. Jadi membersihkan sama seperti barusan kesimpulannya. Sudah. Nah, jadi kita selesai. Intinya ini aktivitas yang ada di kamar mandi untuk ambil wudhu. Akan tapi yang umum, yang paling umum juga diantaranya adalah mandi. Ya, mandi di sini kita tidak bahas soal mandinya. Yang pasti pada kali ini kita akan menjelaskan bahwa pentingnya menjaga, meyakinkan bahwa di lingkungan di sekitar kamar mandi kita dan yang dipijat oleh kita, ya, ini betul-betul suci. Nah, bagaimana caranya? Setelah kita misalkan aktivitas mandi, kita ambil air lalu kita siram di sekitar kita yang akan diinjak oleh kita. Kita ambil contoh langsung. Ya kan, saya habis mandi nih di sini. Nah, habis mandi kita mau ke sana. Jadi ini dipastikan semuanya suci dari sini. Ya. Saya kan begini airnya mengalir terus. Kemudian dari arah sini juga. Dari arah sini, sini airnya. Ya, pastikan dari sini juga. Ya. Kemudian setelah bercuci, ini agak begini kan airnya supaya najisnya langsung ke pembuangan. Nah, di sini sudah kita bebas jalan, tidak masalah. Tapi dengan catatan kita sudah betul-betul yakin bahwa hal-hal najis atau perkara najis itu sudah habis ke bawah air ke sini. Gitu. Jadi ini adalah praktek bagaimana kita betul-betul meyakinkan diri kita bahwa kita betul-betul sah sholatnya karena wudhunya sudah betul-betul sah dan dari kamar mandi kita terbebas dari najis. Sekali lagi disampaikan oleh baginda Nabi bahwa aksaru adzabil qabr minal baul, yaitu penyebab daripada siksa siksa dalam kubur paling banyak penyebabnya adalah gara-gara di sini sisa-sisa kencing. Nah, sudah. Kemudian yang terakhir, bagaimana kalau kita was-was? Misalkan ini betul-betul suci enggak? Jadi siramlah sesuai dengan keinginan kita, artinya seyakin mungkin. Ada kaidah yang berbunyi seperti ini. Da ma yaribuk ila ma mohon maaf, ini hadis ini. Dari hadis baginda Rasul SAW menyampaikan da ma yaribuk ila ma la yaribuk. Jadi tinggalkan yang meragukan, ambil yang tidak meragukan. Artinya selama masih ragu, ini masih najis enggak ya? Ya sudah, ambil ke langkah yang tidak meragukan, langsung siram aja lagi. Sehingga yakin ini betul-betul suci, berjalan. Nah, yang terakhir paling aman untuk di kamar mandi kita kasih sandal saja. Sandal di kamar mandi. Tapi diusahakan jangan terlalu tipis. Kalau terlalu tipis bisa jadi dari lubangnya jepitan sandal itu bisa tembus masih ke atas. Nah, kemudian untuk sandal luar juga sendiri. Sandal di kamar mandi sendiri, di luar sendiri. Sehingga meskipun itu tidak seperti tadi ya yang kita anjurkan, meskipun kita habis mandi tidak harus cuci betul-betul seperti ini yang akan kita langkahi, tidak masalah karena ada sandal. Nah, ini lebih aman untuk kita semuanya. Baik, ini mungkin sekedar berbagi sharing informasi untuk kita betul-betul hati-hati dan yakin bahwa sholat kita diterima, kita betul-betul suci dari najis, dan insya Allah hidup kita berkah sehingga kita mempunyai amal yang betul-betul bermanfaat besok di akhirat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.